Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Silsabila, BP 1911022007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad dari BP 1911021021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rahma Melani dengan BP 1911022009. Saya Zafira Rizkila, BP 1911022029. Baiklah teman-teman, selamat menikmati videonya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang deskripsi kegiatan yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Yang pertama kita akan membahas tentang gaji, yang dimana umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Yang kedua yaitu upah, yang dimana umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Kemudian kita akan membahas tentang informasi apa saja yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang pertama yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga yaitu jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, serta membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu. Fungsi pencatatan waktu hadir ini bertanggung jawab untuk penyelenggara atas catatan waktu hadir karyawan perusahaan supaya pengendalian intern yang baik bisa terjamin. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji. Fungsi pembuat daftar gaji bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji. Yang keempat, fungsi akuntansi. Dalam fungsi akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi ini berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Yang kelima, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji yang menggunakan cek tersebut ke bank. Selanjutnya, jaringan prosedur pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Pertama kita masuk ke dalam sistem penggajian. Sistem penggajian yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Prosedur pembuatan daftar gaji ini data yang dipakai sebagai deras pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulanan sebelumnya, dan daftar hadir.
Jika gaji karyawan melebihi penghasilan, tidak kena pajak. Informasi mengenai potongan PPh pasal 21 dihitung oleh bagian gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Prosedur distribusi ini biaya tenaga kerja distribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya dan perhitungan harga pokok produk. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Prosedur pembuatan bukti kas keluar ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian utang kepada bagian kasa berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan yang diterima dari bagian gaji. Yang terakhir, prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji ini melibatkan bagian utang dan bagian kasa, yang mana bagian utang membuat perintah mengeluarkan kas kepada bagian kasa untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Bagian kasa kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan ke dalam amplop gaji. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem pengupahan. Yang pertama, sama seperti sistem penggajian, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, yang mana prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang memproduksi berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk yang menikmati jasa karyawan tersebut. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam suatu hari, jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Dalam prosedur ini, bagian upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar upah ini yaitu surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, dan daftar gaji sebelum dan daftar hadir sebelumnya dan daftar hadir. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Dalam prosedur ini, distribusi upah biaya tenaga kerja distribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Itu merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian utang kepada bagian kasa berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Yang terakhir, prosedur pembayaran upah. Prosedur pembayaran upah melibatkan bagian utang dan bagian kasa. Bagian utang membuat perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa untuk menulis cek guna pembayaran upah. Bagian kasa kemudian menguangkan cek tersebut ke bank, memasukkan uang ke amplop upah. Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Dokumen merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Bukti-bukti yang terdapat pada dokumen ini sangat penting dalam akuntansi sebab untuk mencatat dan menghitung gaji dan upah. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh bagian kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, perubahan tarif upah, pemberhentian sementara dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke bagian gaji upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu yang kedua ada kartu jam hadir. Kartu jam hadir merupakan dokumen yang digunakan oleh bagian pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir tiap karyawan di perusahaan.
Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang dicap dengan mesin pencatat waktu. Lalu yang ketiga ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Lalu yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan dokumen yang berjumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21 untuk karyawan dan iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. Lalu ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Ini merupakan dokumen yang dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh bagian kartu persediaan dan kartu biaya dengan dasar rekap daftar dan gaji upah. Lalu yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh bagian gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi tiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima tiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban tiap karyawan. Lalu ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada tiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, tiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh bagian utang kepada bagian kasa. Merupakan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari bagian gaji dan upah. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Akuntansi mempunyai fungsi dan peran bersifat keuangan yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan dan kepada pihak tertentu yang memerlukannya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah meliputi yang pertama, jurnal umum. Dalam gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Lalu yang kedua, ada kartu harga pokok. Kartu ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Lalu yang ketiga, ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja dalam produksi setiap departemen dalam perusahaan. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah jurnal umum atau rekap daftar gaji dan upah. Lalu, yang keempat ada kartu penghasilan karyawan. Ini merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh tiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban tiap karyawan. Unsur pengendalian intern sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama ada unsur organisasi. Dengan unsur organisasi ini, yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua, ada unsur sistem operasi. Yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia.
Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, ada unsur praktik yang sehat. Yang pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dan yang terakhir, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Baiklah, saya akan menjelaskan alur berdasarkan bagan alir sistem penggajian, di mana ada 6 organisasi atau departemen yang terlibat dalam hal penggajian ini, yaitu bagian pencatat waktu, bagian gaji dan upah, bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal, dan bagian kartu biaya. Pertama-tama dimulai dari bagian pencatat waktu, mencatat jam hadir karyawan pada kartu jam hadir, dan juga membuatkan daftar hadir karyawan, yakni kartu daftar hadir karyawan. Kedua kartu ini dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan dari bagian pencatat waktu. Kedua kartu ini diarsip permanen sesuai tanggalnya. Setelah itu, bagian gaji dan upah membuatkan daftar gaji serta melakukan rekap gaji dengan menerbitkan 1 lembar surat pernyataan gaji atau SPG, 2 lembar rekap daftar gaji atau RDG, dan 2 lembar daftar gaji atau DG. Daftar gaji tersebut diinput dan dicatat pada sebuah kartu penghasilan karyawan dan dikirimkan ke bagian utang. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian gaji dan upah, bagian utang kemudian membuatkan dokumen bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap, yang mana bukti kas keluar akan diinput dan dicatat pada register bukti kas keluar. Untuk dokumen rekap daftar gaji rangkap 1 dan dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dikirimkan ke bagian jurnal, sedangkan dokumen yang lainnya dikirimkan ke bagian kasa. Berdasarkan dokumen rekap daftar gaji rangkap 1 dan dokumen bukti kas keluar rangkap 2 diterima dari bagian utang, bagian jurnal membuatkan bukti memorial dan mencatatnya pada jurnal umum. Setelah itu, semua dokumen dikirimkan ke bagian kartu biaya. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian utang, bagian kasa mengisikan cek, serta meminta otorisasi ke pihak yang berwenang. Kemudian mencairkan langsung cek tersebut ke bank, dan juga bagian kasa yang langsung membayarkan gaji kepada karyawan bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan gaji. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian jurnal, bagian kartu biaya mencatat bukti memorial pada kartu biaya, dan semua dokumen yang diterima diarsip permanen sesuai nomor. Berdasarkan dokumen yang diterima sebelumnya, untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 1, dokumen daftar gaji rangkap 1, dan dokumen rekap daftar gaji rangkap 2 dikirimkan ke bagian utang kembali. Sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3, dokumen daftar gaji rangkap 2, dan kartu penghasilan karyawan dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian kasa, bagian utang menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 1, dokumen daftar gaji rangkap 1, dan dokumen rekap daftar gaji rangkap 2. Kemudian mencatatkan nomor cek pada register bukti kas keluar, baru dikirimkan ke bagian jurnal. Setelah menerima dokumen dari bagian kasa, untuk kartu penghasilan karyawan diarsip permanen berdasarkan abjad, sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dan dokumen daftar gaji rangkap 2 diarsip permanen berdasarkan tanggal. Setelah menerima dokumen dari bagian utang,
untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 1 dicatat pada register cek. Kemudian semua dokumen yang diterima tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor. Selanjutnya, bagian alir dokumen sistem pengupahan. Pada bagian ini kita mencatat pada dua bagian, yaitu mencatat bagian pencatatan waktu dan bagian di bawah departemen produksi. Bagian pencatatan waktu kita mulai dengan mencatat jam hadir, kemudian kartu jam diberikan dokumen kartu jam hadir. Setelah itu membuat daftar hadir. Dua dokumen ini akan dilanjutkan pada bagian gaji dan upah. Dan bagian di bawah departemen produksi kita memulai mencatat jam kerjanya, kartu jam kerja. Setelah itu membuat daftar jam kerja. Dua dokumen ini akan juga diproses pada bagian gaji dan upah. Kemudian setelah menerima dua dokumen, kita masuk kepada bagian gaji dan upah. Setelah menerima dua dokumen dari dua bagian tersebut, kita akan membandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan. Kemudian membuat daftar upahnya. Setelah itu kita membuat rekap daftar upah dan surat pernyataan upah. Pada daftar upah akan dilaporkan kepada kartu penghasilan karyawan. 3 dokumen ini akan diproses kepada bagian utang. Dan untuk bagian gaji dan upah, kita akan menerima kartu penghasilan karyawan serta daftar upah dan bukti kas keluar, yang mana dua dokumen daftar upah dan bukti kas keluar akan dijadikan arsip tetap, dan dokumen arsip tetap dan kartu penghasilan karyawan diberikan arsip. Selanjutnya kita masuk kepada bagian utang. Bagian utang kita telah menerima dokumen dari bagian gaji dan upah. Setelah itu kita membuat bukti kas keluar. Setelah membuat bukti kas keluar, kita akan membuat setelah itu bukti kas keluar akan diregister bukti kas keluar. Dan pada bagian utang ini kita juga menerima arsip dari bagian kasa, yang mana kita menerima dokumen rekap daftar upah dan daftar upah serta bukti kas keluar. Mana bukti kas keluar ini akan bukti kas keluar mencatat nomor cek pada register bukti kas dan jadikan bukti kas register bukti kas keluar. Kemudian dokumen ini akan dilanjutkan kepada bagian jurnal nantinya. Selanjutnya kita masuk pada bagian kasa. Pada bagian kasa kita telah menerima dokumen pada bagian utang tadi. Selanjutnya kita akan mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Setelah itu kita akan menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop upah. Setelah itu kita membayarkan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Setelah itu membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Kemudian dokumen ini akan dilanjutkan akan diproses kepada bagian utang. Jika ada terjadinya pemotongan atau pajak atas penghasilannya. Dan untuk surat pernyataan upah akan dimasukkan ke dalam amplop upah bersama dengan pemasukan uang upah tadi. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian jurnal. Seperti yang saya katakan tadi, pada bagian jurnal kita akan menerima dokumen dari bagian gaji dan upah, yaitu BKK dan rekap daftar upah. Untuk itu kita akan membuat bukti memorial, yang mana 3 dokumen ini akan diproses pada bagian kartu biaya. Dan untuk bukti memorial juga akan dilakukan pencatatan pada jurnal umum. Dan pada bagian jurnal ini kita juga menerima dokumen dari bagian utang yang juga diproses pada bagian kasa tadi, yang mana kita menerima 3 dokumen, yaitu bukti kas keluar yang akan diregister cek. Dan untuk 3 dokumennya itu akan dijadikan arsip sementara bagi bagian jurnal. Dan pada bagian jurnal ini kita selesaikan. Selanjutnya kita masuk pada bagian kartu biaya. Pada kartu biaya itu kita telah menerima 3 dokumen yang akan kita arsipkan
jadi arsip sementara, dan bukti memorial akan dihapuskan ke dalam kartu biaya dan kartu harga pokok produk. Materi selanjutnya, sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pada sistem ini, perusahaan menggunakan komputer sebagai alat pengolahan datanya. Unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data pengkajian dan pengupahan adalah grup pengawas, konversi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk ke dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Berikut bagan aliran sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pada sistem ini terdapat unit bagian kepegawaian, bagian pencatat waktu, bagian di bawah departemen produksi, bagian gaji dan upah, grup pengawas, konversi data, operator komputer, dan bagian kasa. Mari kita lihat pada bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian akan membuat surat keputusan perubahan data karyawan. Kemudian surat keputusan perubahan data karyawan ini akan dikirimkan kepada grup pengawas. Selanjutnya, grup pengawas akan mengirimkan surat keputusan perubahan data karyawan tersebut kepada konversi data. Kemudian, konversi data akan memasukkan data tersebut ke dalam komputer melalui online terminal dan menghasilkan arsip perubahan data karyawan. Selanjutnya, bagian pencatat waktu. Bagian pencatat waktu akan mencatat jam hadir karyawan dan menghasilkan kartu jam hadir, kemudian mengirimkannya kepada bagian gaji dan upah. Selanjutnya, bagian di bawah departemen produksi. Bagian di bawah departemen produksi akan mencatat jam kerja karyawan dan menghasilkan kartu jam kerja, kemudian mengirimkannya ke bagian gaji dan upah. Selanjutnya, bagian gaji dan upah akan membandingkan kartu jam hadir dan kartu jam kerja, kemudian membuat BTF atau Batch Transfer Form. Batch Transfer Form kartu jam hadir dan kartu jam kerja akan dikirimkan ke grup pengawas. Selanjutnya, grup pengawas akan melakukan verifikasi dan log batch total, dan kemudian grup pengawas akan mengirimkan batch transfer form kartu jam hadir dan kartu jam kerja ke bagian konversi data. Di konversi data tersebut akan dimasukkan ke komputer secara online dan menghasilkan arsip transaksi gaji dan upah karyawan. Selanjutnya, konversi data akan melakukan pengolahan data arsip perubahan data karyawan dan arsip transaksi gaji dan upah karyawan tersebut dengan menggunakan program sort and edit. Kemudian, program tersebut akan menghasilkan arsip induk karyawan, arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid, dan penyimpangan dan kontrol totals. Kemudian, konversi data akan melakukan pengolahan data dari arsip induk karyawan, arsip induk biaya, arsip induk utang, arsip induk harga pokok produk, dan arsip induk penghasilan karyawan dengan program print dan update, dan menghasilkan register bukti kas keluar, daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, penyimpangan dan kontrol total, arsip induk utang yang sudah terupdate, arsip induk penghasilan karyawan yang sudah terupdate, dan arsip induk harga pokok produk yang sudah terupdate. Untuk register bukti kas keluar, daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, dan penyimpangan dan kontrol totals akan dikirimkan kepada grup pengawas. Selanjutnya, operator komputer. Operator komputer akan mengolah data arsip induk utang terupdate dengan program baca dan sortasi dan menghasilkan arsip bukti kas keluar yang akan dibayar dan kontrol totals. Kemudian, operator komputer akan mengolah arsip bukti kas keluar yang akan dibayar untuk dibuatkan cek dan register cek dan menghasilkan arsip induk utang yang terupdate, cek, register cek, kontrol totals. Kemudian, cek dan register cek, kontrol totals akan dikirimkan ke grup pengawas. Pengawas telah menerima cek, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, register bukti kas keluar, register cek dan kontrol total dari konversi data dan operator komputer. Selanjutnya, cek, daftar gaji dan upah, surat
pernyataan gaji dan upah dan register cek akan dikirimkan dari grup pengawas ke bagian kasa. Untuk control total akan digabungkan ke log batch control totals. Bagian kasa telah menerima cek, daftar gaji dan upah, surat pernyataan gaji dan upah, dan register cek dari grup pengawas. Untuk cek, bagian kasa akan menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji dan upah, kemudian membayarkan gaji dan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas daftar gaji dan upah, dan selanjutnya membubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah. Untuk daftar gaji dan upah, bagian kasa akan mengirimkan kembali kepada bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah akan menerima daftar gaji dan upah dari bagian kasa. Selanjutnya, bagian gaji dan upah akan mengarsipkan daftar gaji dan upah berdasarkan tanggal. Selanjutnya, pada bagian kasa, surat pernyataan gaji dan upah akan dimasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji dan upah. Dan terakhir, register cek. Register cek akan diarsipkan oleh bagian kasa secara permanen berdasarkan urutan tanggal. Setelah itu, pada konversi data yang sebelumnya telah menerima batch transfer from, kartu jam hadir dan kartu jam kerja dari bagian gaji dan upah telah menginput dan mengolah data tersebut ke dalam komputer secara online. Selanjutnya, konversi data akan mengirimkan batch transfer from, kartu jam hadir dan kartu jam kerja ke bagian grup pengawas. Di bagian grup pengawas, setelah menerima batch transfer from kartu jam hadir dan kartu kerja, selanjutnya mengirimkan kembali kepada bagian gaji dan upah. Selanjutnya, bagian gaji dan upah yang telah menerima batch transfer from, kartu jam hadir dan kartu jam kerja dari grup pengawas akan mengarsipkan data tersebut secara permanen berdasarkan urutan tanggal. Materi selanjutnya, distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah ditujukan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya, seperti gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, dan beban kesejahteraan karyawan, serta menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut. Metode distribusi beban gaji dan upah umumnya dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, metode rekening berkolom. Metode rekening berkolom ini digunakan jika manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, dan laporan yang dihasilkan akan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Pada akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam akun akan dijumlahkan dan hasilnya disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom ini adalah rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Berikut metode distribusi gaji dan upah dengan menggunakan rekening berkolom. Rekap daftar gaji dan upah akan dicatat dalam jurnal umum, kemudian dicatat dalam rekening biaya tenaga kerja berkolom. Rekening berkolom sebagai alat distribusi gaji dan upah. Kemudian, rekening biaya tenaga kerja berkolom itu akan dibuat laporan biaya tenaga kerja per departemen. Yang kedua adalah metode summary strip tiket tunggal. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Secara periodik, kartu jam kerja ini ditotal jumlah rupiahnya dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerjanya diisi dengan tarif upahnya kemudian diurutkan menurut klasifikasi beban tenaga kerja menurut jenis dan departemen. Jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Distribusi metode summary strip tiket tunggal terdapat dua macam, yaitu dengan menggunakan biaya tenaga kerja langsung dan menggunakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, metode summary strip tiket tunggal biaya tenaga kerja langsung. Pada kartu jam kerja, yaitu kartu jam kerja
tenaga kerja langsung akan dilaksanakan sortasi menurut nomor urut orde produksi. Kemudian, kartu jam kerja yang telah disortasi tersebut akan disimpan secara sementara berdasarkan nomor urut. Setelah itu, kartu tersebut dikeluarkan dan dicatat ke dalam kartu harga pokok produk secara periodik. Yang kedua, metode summary strip tiket tunggal dengan menggunakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada kartu jam kerja, yaitu kartu jam kerja tenaga kerja tidak langsung, akan dilaksanakan sortasi menurut departemen. Kemudian, kartu jam kerja yang telah disortasi tersebut akan diringkas dan menjadi summary strip. Summary strip ini berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja per departemen. Yang terakhir adalah metode dengan distribusi komputer. Metode distribusi penerbitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi beban gaji dan upah terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi gaji dan upah. Berikut contoh kerangka kode rekening biaya dalam penerapan metode dengan distribusi komputer. Pada nomor 1 dan 2 digunakan untuk mengklasifikasikan jenis biaya tenaga kerja. Untuk nomor 3, 4, 5, 6 digunakan untuk pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen. Dan untuk nomor 7, 8 adalah jenis produk yang akan dihasilkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.